Yang pertama, Bapak Joni sebagai guru matematika ingin mengajarkan siswa tentang teorema Pythagoras. Ia memulai dengan mengulang konsep segitiga siku-siku dan rumus segitiga. Langkah Bapak Joni tersebut merupakan penerapan prinsip apa dalam teori belajar Gagne? A. Merangsang perhatian. B. Memberikan umpan balik. C. Melakukan penilaian. D. Mengaktifkan pengetahuan awal. E. Menyampaikan informasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Di sini sebelum menjelaskan teorema Pythagoras yang baru, Bapak Joni mengaktifkan pengetahuan awal siswa mengenai segitiga siku-siku dan rumus segitiga. Ini merupakan langkah penting untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Jadi, ini dapat mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang kedua. Setelah menjelaskan materi tentang siklus air, Ibu Caca sebagai guru memberikan kuis singkat untuk mengukur pemahaman siswa. Langkah Ibu Caca ini termasuk dalam tahap apa dalam teori belajar Gagne? A. Merangsang perhatian. B. Memberikan umpan balik. C. Menyediakan bimbingan belajar. D. Melakukan penilaian. E. Mengaktifkan pengetahuan awal. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang kedua adalah yang D. Kuis singkat yang diberikan Ibu Caca bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan. Ini merupakan bagian dari proses penilaian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang ketiga. Saat di kelas, seorang guru menjelaskan materi kemudian memberikan latihan soal. Setelah siswa menyelesaikan latihan, guru memberikan koreksi dan penjelasan terhadap jawaban yang salah. Hal ini merupakan penerapan tahap apa dalam teori belajar Gagne? A. Mempelajari kemampuan awal. B. Menyampaikan informasi. C. Menyediakan bimbingan belajar. D. Memberikan umpan balik. E. Merangsang perhatian. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Memberikan umpan balik. Guru memberikan latihan soal termasuk dalam bimbingan belajar. Dan kemudian memberikan koreksi serta penjelasan. Nah, ini masuk ke umpan balik, yang merupakan langkah yang lebih spesifik dan langsung berkaitan dengan koreksi jawaban siswa. Jadi, untuk soal yang ketiga ini lebih tepatnya spesifiknya yang D, memberikan umpan balik. Soal yang keempat. Sebelum mengajarkan materi penjumlahan pecahan, Ibu Ira sebagai guru memberikan tes kecil untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam operasi hitung dasar. Langkah Ibu Ira ini merupakan penerapan prinsip apa dalam teori Gagne? A. Merangsang perhatian. B. Memberikan umpan balik. C. Mempelajari kemampuan awal. D. Menyampaikan informasi. E. Menyediakan bimbingan belajar. Ibu Ira ini dalam asesmen yang awal itu mengetahui kemampuan awal siswa dalam operasi hitung dasar sebelum mengajarkan materi penjumlahan pecahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, mempelajari kemampuan awal. Soal yang kelima. Di kelas, seorang guru memberikan ringkasan materi di akhir pembelajaran dan meminta siswa untuk membuat catatan penting. Langkah ini paling relevan dengan tahap apa dalam teori belajar Gagne? A.
merangsang perhatian, B. memberikan umpan balik, C. menyediakan bimbingan belajar, D. meningkatkan retensi dan transfer, E. melakukan penilaian. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang kelima adalah yang D. Memberikan ringkasan dan meminta siswa membuat catatan penting bertujuan untuk membantu siswa mengingat dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Ini sesuai dengan tahap meningkatkan retensi dan transfer dalam teori belajar Gagne. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal yang keenam. Ibu Jenny sebagai guru kelas 5 SD ingin mengajarkan siswa tentang pecahan. Ia memulai dengan memberikan contoh konkret berupa kue yang dibagi-bagi. Setelah itu, ia menjelaskan konsep pecahan secara verbal, lalu memberikan latihan soal sederhana. Selanjutnya, Ibu Jenny memberikan soal cerita yang lebih kompleks dan meminta siswa mempresentasikan penyelesaian di depan kelas. Metode pembelajaran Ibu Jenny paling sesuai dengan prinsip tahapan belajar Gagne, yaitu A. Stimulasi dan pemberian acuan, B. Penyajian informasi dan pemberian umpan balik, C. Rangkaian tahapan belajar Gagne secara utuh, D. Pemberian acuan dan pemberian umpan balik, E. Pemberian umpan balik dan pengulangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Rangkaian tahapan belajar Gagne secara utuh. Ibu Jenny menggunakan pendekatan yang komprehensif mencakup beberapa tahapan penting dalam teori Gagne, mulai dari penyajian, stimulus konkret, contohnya seperti ini berupa kue, penyajian informasi berupa penjelasan secara verbal, terus latihan soal sederhana, dan penilaian kinerja yang lebih tinggi seperti presentasi mempresentasikan penyelesaian di depan kelas. Ia tidak hanya berfokus pada satu atau dua tahapan saja, tetapi ini ada beberapa tahapan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, rangkaian tahapan belajar Gagne secara utuh. Soal yang ke-7. Bapak Rian sebagai guru ingin mengajarkan siswa tentang materi baru dengan menggunakan video animasi yang menarik dan mudah dipahami. Strategi Bapak Rian ini paling efektif untuk tahap belajar Gagne yang mana? A. Membangkitkan rangsangan, B. Memberikan umpan balik, C. Menyampaikan informasi, D. Memberikan latihan, E. Menilai kinerja. Untuk soal yang ke-7, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menyampaikan informasi. Video animasi adalah media yang efektif untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Membantu siswa memahami konsep materi yang diajarkan dengan lebih mudah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyampaikan informasi. Soal yang ke-8. Setelah menjelaskan materi tentang aljabar, Ibu Risa sebagai guru matematika memberikan kuis singkat untuk mengukur pemahaman siswa. Aktivitas Ibu Risa ini sesuai dengan tahap belajar Gagne yang mana? A. Membangkitkan rangsangan, B. Memberikan umpan balik, C. Menyampaikan informasi, D. Memberikan latihan, E. Menilai kinerja. Untuk soal yang nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Menilai kinerja. Kuis singkat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang sudah disampaikan. Jadi, ini digunakan untuk menilai kinerjanya siswa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang ke-9. Siswa kesulitan memahami konsep abstraksi dalam pelajaran matematika. Guru menerapkan pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan contoh konkret, kemudian beralih ke representasi visual dan akhirnya ke representasi abstrak.
Prinsip belajar Gagne yang diterapkan guru adalah A. Pembelajaran berjenjang, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran kooperatif, D. Pembelajaran discovery, E. Pembelajaran langsung. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pembelajaran berjenjang. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berjenjang dalam teori prinsip belajar Gagne yang menekankan pada penyajian materi dari konkret ke abstrak secara bertahap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pembelajaran berjenjang. Soal yang ke-10. Guru menerapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, seperti diskusi kelompok dan presentasi. Strategi ini paling sesuai dengan prinsip belajar Gagne yang menekankan pada A. Pembelajaran terstruktur, B. Pembelajaran yang bermakna, C. Pembelajaran yang berpusat pada guru, D. Pembelajaran pasif, E. Pembelajaran monoton. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran yang aktif dan partisipatif seperti diskusi kelompok dan presentasi membantu siswa membangun pemahaman yang bermakna dan mendalam terhadap materi pelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip belajar Gagne yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, pembelajaran yang bermakna.